الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Halo pemirsa, kembali lagi nih bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah. Masya Allah. Adem sekali ya. Adem sekali barusan dengar suara Pak Ustadz ngaji ya Dara ya. Iya Bu. Oh, Dara lanjutin yang tadi dong. Oh iya boleh, tapi aku pengen ini dulu Bu, kepo dulu. Tadi ayat yang tadi itu tentang apa sih Pak? Pak Ustadz tadi baca surat apa Pak Ustadz? Tadi yang kita baca adalah Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. Yang memang yang tadi sebetulnya sudah kita awal dibahas gitu. Tapi alangkah baiknya kita bacakan arti secara seluruhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Dan janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Karena sukakah kamu ketika memakan saudaramu, mayat saudaramu? Nah, tentu tidak karena menjijikan. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi ayat itu berkaitan dengan tadi Bu, yang tadi Ibu tanya bahwa ini ayatnya. Jadi siapapun yang menggunjing, kemudian yang berprasangka tidak baik kepada orang lain, maka itu gambarannya ataupun hukumannya seperti memakan bangkai saudaranya. Tentu ya. tidak ada yang mau. Betul seperti sekali itu Pak Bu. Ustadz. Pak Ustadz balik ke pertanyaan yang tadi nih Sebelum ya. kita jeda tadi Yang ya. suka gibah di medsos, ya medsos seperti itu kan, sampai komentar netizennya itu ribuan, dan itu yang tuh ujung-ujungnya jahat-jahat jadi ya, nggak jelas itu ya Dara ya. Nah kadang-kala kita ngerasa gibah itu pas ketemu muka gini ya, curcol seperti itu ternyata di medsos lebih parah pemirsa. Nah ini gimana Pak Ustadz nih? Ini sama juga kan gibah Pak Ustadz walaupun ngetik gitu juga ya sama ya. Kan aja. kadang orang tuh suka alasannya tuh nggak apa-apa ya. Ada nggak apa-apa, cuma komen. Gimana Pak Ustadz? Jadi yang namanya gibah dimanapun apapun bentuknya, kalau menjurus kepada ngomongin orang lain karena dasar kebencian itu tetap tidak boleh. Nah, apalagi dalam hal ini tentu kita harus tabayun dulu kebenarannya. Jadi harus tabayun dulu. Karena kata Rasul ketika kita membicarakan mengguncing sesuatu yang memang faktanya tidak benar atau tidak sesuai dengan yang obrolkan, maka si orang tersebut mendapatkan yaitu dosa menggunjingnya. Kemudian apabila yang diobrolkan itu memang bohong, maka dia mendapatkan dosa mendustakan. Wah double itu dosanya Pak Ustadz ya. Udah gibah Bahkan kalau secara undang-undang, di secara undang-undang negara kita di KUHP nomor 390 disampaikan di sana Bu, ketika menebar berita bohong atau di sana ada kalimat pendolimi, baik dolim pada ya tadi yang sampai ke orang lain, maka itu mendapat ada hukumannya, hukuman penjara. Itu hati-hati. Makanya gibah kita bisa dipenjara Pak? Bisa, apalagi ini menyebarkan begini. Gibahnya kita menyebarkan kebohongan. Jadi kita gibah nih. Jadi harus hati-hati ya Pak Ustadz ya. Jadi ketika kita yang diobrolin itu tidak sesuai dengan fakta. Sehingga di sosmed ya Pak ya ada jejak digitalnya. Betul sekali. Sehingga menyebabkan orang rugi gitu ya. Jadi terdolimi, nama baik yang tercemar gara-gara gosip tersebut. Nah, itu bisa kerana hukum kalau memang yang diobrolnya itu mengajukan secara hukum. Nah Pak Ustadz, kalau zaman dulu nih, zaman Rasulullah SAW, Rasulullah tatkala saat itu menanggapi situasi masyarakat yang sedang bergibah,
Gimana Pak Ustadz kalau Rasulullah pada saat itu? Ya Rasul, ini terjadi ketika seorang istrinya gitu, dengan ngobrol karena ada kecemburuan dengan istri Rasul yang lainnya gitu. Karena kalau Rasul kan tidak satu. Nah, gitu. Jadi begini. Jadi ketika Siti Aisyah, maaf disebutkan karena saya baca di dalam hadis seperti itu, dia sempat ditegur oleh Rasulullah karena ada kalimat yang memang ngobrolin ataupun menceritakan saudaranya seperti itu. Jadi sehingga Rasul melarangnya karena itu tidak baik. Gitu. Dan ketika Rasul menyikapi keadaan bermasyarakat, munculnya berbagai fitnah ataupun ghibah, maka Rasul mencontohkan kepada kita untuk tabayun, mencari kebenarannya, dan Rasul pun tentu dengan akhlaknya dia akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, sehingga dengan obrolan itu bisa menyebabkan perseteruan ataupun terjadinya kekacauan gara-gara informasi yang tidak jelas, ya seperti Ya, itu. itu Dara yang namanya dampak negatif mungkin Dampak ya Dara ya. negatif. Iya, betul. Iya. Nah Pak, ngomong-ngomong, ada nggak sih cara kita buat apa ya, menghindari lah istilahnya Iya. kayak gitu kan? Karena sebenarnya kalau masalahnya tuh banyak banget nih terkait gibah, tapi ngindarinnya ini loh yang susah. Tadi Ibu aja mau kepancing ya Bu ya? Iya, betul sekali. Jadi berkaitan bagaimana sikap kita itu tergantung terhadap tentunya kualitas keimanan yang ada dalam diri kita. Karena memang ketika awalnya ngobrolin yang lain tapi akhirnya berbicara ke hal yang tadi menjurus kepada ghibah. Makanya kita harus tadi yang di awal disebutkan wahabi di lisan, menjaga lisan dengan lisanun zakirun, memperbanyak zikir kepada Allah. Artinya begini, jadi setiap kita berada dimanapun, sehingga Rasul di dalam hadis menyampaikan, bertakwalah kalian di mana saja Anda berada, iringah perbuatan jahat dengan kebaikan, maka kejahatan itu akan dihapus dengan kebaikan tersebut. Maka bergaulah dengan manusia dengan cara yang baik gitu. Jadi kita harus menjaga lisan kita, bergaul dengan masyarakat dengan baik. Intinya jangan jadi provokator sehingga menyebabkan sebuah permusuhan. Seperti itu Teh Dara ya Bu Nah, Boni. itu ya salah satu dampak negatifnya, betul. jadi Iya. perseteruan dan sebagainya ya. Pak Ustadz, ada nggak sih pengecualiannya Pak Ustadz? Kalau kita membicarakan orang teh boleh gitu Pak Iya. Ustadz. Barangkali misalnya, oh boleh nih kalau ngomongin ini mah. Yang penting mah ada obrolan ya Bu ya? Ada nggak pengecualian? Iya. Kita membicarakan Betul. orang lain yang memang diizinkan ataupun tidak melanggar Iya. aturan agama gitu Pak Ustadz. Boleh membicarakan orang lain itu hal-hal yang membuat kita jadi termotivasi. Contoh begini, oh lihat Teh Dara mah gitu. Dia rajin tadarusnya, Masya Allah. Ya dia Allah ya. rajin tolabu ilminya. Kan tidak jadi masalah. Iya. Nah, sehingga membuat orang termotivasi, iya ya Teh Dara juga bisa, kenapa kita tidak? Nah, itu nggak jadi Motivasi ke hal yang positif ya Pak betul, Ustadz itu ya. tidak jadi masalah kalau memang yang diobrolkan tidak menyinggung ataupun tadi membuat orang termotivasi. Alhamdulillah keur soleh teh bager, keur kasep teh soleh dan sebagainya gitulah seperti itu. Jadi ada tanggapan yang positif gitu. Seperti itu Teh Dara ya. Oke. Nah Pak, kalau misalnya bagaimana sih Islam ngajarin kita untuk nyelesain konflik nih ya, dan ketidaksetujuan kepada orang lain, tapi kita teh nggak gibah gitu. Nah itu Ya. tuh gimana tuh diajarin di Ya, Islamnya? Rasul dan di dalam Quran pun ada bahwa ketika ada permasalahan ataupun ada perseteruan ataupun ada konflik, maka pertama adalah tabayun kemudian bermusyawarah. Jadi Islam itu mengajarkan bagaimana bermusyawarah, ngobrol, ada komunikasi. Karena ketika tidak ada komunikasi, artinya kan tidak ada obrolan dua arah, hanya satu arah saja diobrolin itu, padahal pada kenyataan tidak seperti itu. Maka Rasul mengajarkan dan juga dalam Quran Allah memerintahkan untuk bermusyawarah seperti itu Bu ya. Nah, musyawarah. Musyawarah, tabu. Soalnya Pak Ustadz kenapa coba Dara nanya kayak gitu. Itu kan biasanya kalau kita misalkan ada sesuatu hal ya Dara ya. Bukannya kita bermusyawarah. Ya. Terus bukannya kita berdiskusi dengan Ya, yang betul. si orangnya langsung. Tapi jadi curcol gitu ya. Teman yang lain. Ke teman Jadi yang lain tahu deh Akhirnya tidak Ya, ada betul, solusi ya. betul. Akhirnya malah ujung-ujungnya jadi gibah. Betul. Nah, berarti betul, harus betul. tabayun ya Betul. Pak Tabayun. Ustadz ya.
Nah Pak Ustadz nih ngomong-ngomong lagi gibah nih, karena gibah mah paling lekat. Apalagi wanita. Digosok makin sip teh Sip, ya kan ya Pak iya. Ustadz ya. Iya, betul. Nah kalau misalkan ternyata kita misalnya kayak tadi Teh Dara bilang, misalnya kita itu pengen menyelesaikan konflik ya yang tidak sesuai misalkan dengan ketidaksetujuan kita lah seperti Ya. itu ya. Kita nggak pengen gibah nih Pak Ustadz. Tapi ini contoh kasusnya misalkan nyelesain konflik tapi di medsos lagi nih banyak terjadi. Saling Ya. balas-balasan gitu ya. Jadi akhirnya tuh Pak balas-balas. Ya. Karena di situ pasti ada ada kubu-kubu. Nah, padahal yang posting pertama nggak niat ke situ sebenarnya Ya. Pak Ustadz. Jadi kalau menyelesaikan di medsos itu bukan solusi sebetulnya. Solusi ya Pak Bukan Ustadz solusi, ya. Cari karena- pembenaran ta ya. Ya, karena di sana apalagi hari ini sedang rame-ramenya supaya komen-komennya jadi viral, hanya di rame. lagi. Jadi akhirnya jadi niat untuk memperbaiki keadaan ataupun membereskan masalah itu tidak terjadi karena intinya mereka hanya meramaikan media sosial saja, tidak ada itikat untuk memperbaiki gitu, ataupun menyelesaikan masalah. Jadi intinya ketika kita ada masalah jangan diselesaikan di medsos karena itu tidak akan menjadi solusi, tapi harus pertemukan. ya, Ya, tabayun. harus ada komunikasi. Kalau di medsos kan tidak ada penengah. Kalau musyawarah ada penengah. Ada titik temu ya Ada Pak titik Ustadz ya. temu. Kalau memang itu ada itikat baik untuk diselesaikan. Itu Bu Poni Masya seperti itu. Allah, seperti itu ternyata Dara, ya. luar biasa sekali ya pemirsa di rumah. Tapi seperti biasa nih ada yang mau lewat dulu. Bagi pemirsa yang ingin bertanya-tanya langsung ke Pak Ustadz, silakan hubungi nomor kontak berapa Dara? 0813-9447-7912 dong Bu. Ya, jadi jangan kemana-mana dulu nih pemirsa. Tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.